Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Amalia dengan NIM H0523301. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Materi yang pertama adalah prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peran seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip aktivitas. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip individualitas. Yang keempat, prinsip lingkungan. Yang kelima, prinsip konsentrasi. Yang keenam, prinsip kebebasan. Yang ketujuh, prinsip peragaan. Yang kedelapan, prinsip kerjasama dan persaingan. Yang kesembilan, prinsip apersepsi. Yang ke-10, prinsip kolerasi. Yang ke-11, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ke-12, prinsip globalisasi. Dan yang terakhir, permainan dan hiburan. Materi yang kedua tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Yang kedua, kawasan afektif. Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi atau sering disebut dengan penghargaan dan penyesuaian perasaan sikap. Yang ketiga, kawasan psikomotorik. Simpson pada tahun 1966 menyebutkan bahwa domain psikomotor meliputi 6 domain mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu persepsi sampai pada tingkat keterampilan tertinggi yaitu penyesuaian dan keaslian. Selanjutnya, materi tentang taksonomi Merrill. Taksonomi lain yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Robert Gagne pada 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gagne. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagne, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda, dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang direpresentasikan oleh kategori. Selanjutnya, materi produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, dokumen kurikulum. Yang kedua, bahan ajar. Yang ketiga, program pengembangan penilaian. Yang keempat, program pengembangan karakter. Yang kelima, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Dan yang terakhir, evaluasi dan review kurikulum. Yang pertama, materi dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada hakikatnya sudah membuat pendidikan holistik, dan implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan belajar siswa aktif. Yang langkah-langkahnya dapat berupa yang pertama, kegiatan pendahuluan yang tujuannya agar siswa siap secara fisik dan mental untuk mencari informasi baru, bisa berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang kedua, kegiatan inti, berupa siswa melakukan eksplorasi dan elaborasi. Selanjutnya, materi bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Banyak ahli yang mendefinisikan bahan ajar.
Muhaimin mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, materi program pengembangan penilaian. Penilaian atau asesmen adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang dapat digunakan untuk menilai unjuk kerja individu, siswa, atau kelompok. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti untuk menunjukkan pencapaian belajar siswa. Definisi penilaian berhubungan dengan setiap bagian dari proses pembelajaran, bukan hanya keberhasilan belajar saja, melainkan mencakup karakteristik metode pembelajaran, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian dapat berupa metode atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi siswa, yaitu tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, materi program pengembangan karakter. Karakter belajar ini bahwa dalam suatu pembelajaran adanya suasana belajar akan semakin aktif bila terjadi pembelajaran secara dua arah, yaitu dosen dan mahasiswa bisa berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami, sehingga dalam mentransfer ilmu tidak ada batasan. Pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan karakter belajar adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan, komunikasi kelompok belajar, menyelesaikan masalah, belajar kritik dan kreatif dan inovatif. Selanjutnya, materi tentang program pembelajaran remedial dan pengayaan. Program remedial sebagai bentuk khusus dari pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa murid yang mengalami kesulitan belajar. Remedial teaching adalah suatu bentuk pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan supaya menjadi lebih baik. Remedial dapat dimaknai sebagai program yang dirancang oleh pendidik untuk membantu kesulitan belajar, serta memperbaiki capaian peserta didik yang masih memiliki capaian di bawah standar kelulusan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Program pengayaan adalah program yang diberikan kepada peserta didik yang belajar lebih cepat, bertolak belakang dengan kegiatan remedial. Pengayaan merupakan program yang diberikan kepada peserta didik yang dapat melampaui standar kompetensi lulusan pada setiap pelajaran. Selanjutnya, materi tentang evaluasi dan review kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian.